PKPK-nya. Oke, ini dia. Bapak Ustadz, aku tanya, air apa diminum Muhammad, Pak? Air apa diminum Aisyah? Air apa diminum Abu Bakar? Air apa diminum si Utsman bin Affan? Air apa mereka minum, Bapak? Yang saya tanya adalah air apa yang mereka minum? Anda kan minum air putih. Air apa? Air susu, Bapak. Aduh. Kita mengetahui sejarah itu ketika ada kehidupan Firaun karena ada sungai Nil. Maka domba, maka embek, maka binatang-binatang mereka bisa hidup karena ada air tawar. Kita pergi ke India, ada air hidup di sana, ada sungai Gangga. Kita pergi ke Yerusalem, ada danau Galilea, air tawar. Aku tanya, Muhammad minum air apa? Air susu. Muhammad nyuci pakai apa? Air susu. Aisyah cebok pakai apa? Air susu. Masa segala sesuatu dicuci? Kalau ontanya Muhammad mandi, berarti dimandiin pakai air susu, Pak. Aku nanya, mereka itu minum pakai air apa sehingga tercipta siklus kehidupan? Aku tanya tadi hal sederhana loh. Kamu tanya lawan sensus tidak katakan di Alkitab itu. Alkitabku mencatat bahwasanya pernah terjadi di muka bumi ini sensus oleh Quirinius. Apa buktinya? Alkitab saya dicatat oleh bapak-bapak gereja, oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan berlaku sejarah di luar Alkitab dong. Kamu katakan di Alkitab mereka kan pelaku sejarah. Itu bukan wahyu, bukan wahyu. Mereka menulis sejarah. Kamu kira ketika Matius menulis itu, kamu kira itu adalah wahyu? Bukan wahyu itu. Makanya Alkitab itu ada firman Tuhan, ada sejarah, ada lagu-lagu dari Daud, ada mengenai penulisan para nabi. Itu bukan wahyu dari Allah turun, bukan. Mereka pelaku sejarah. Gimana sih sampaian toh? Nah sekarang aku tanya sederhana, air putih apa diminum? Sekarang lebih spesifik ya, air putih ya, air putih. Jangan lagi susu lagi Anda. Kayaknya Anda itu kekurangan susu apa gimana sih? Air susu. Sorry Bapak Ustadz, supaya maju diskusi kita. Ya kan, air susu. Aku tanya, air apa yang mereka minum sehari-harinya? Gitu loh. Kamu kata tadi Michael Hart. Logikanya Pak, logikanya. Siapa nomor satu di dunia ini? Kristen. Otomatis lebih berpengaruh Muhammad atau Islam? Atau Muhammad atau Yesus? Pasti Yesus dong logikanya. Kenapa orang Yahudi mengatakan Muhammad? Karena supaya mereka cari kawan. Coba dibikin Muhammad tak terpengaruh. Oh mungkin ada demo di Amerika Serikat. Ada demo itu. Kita berlogika aja dah. Pengikut Yesus itu berapa miliar? Pengikut Muhammad berapa miliar? Kok lebih berpengaruh yang datanya yang ono sementara pengikutnya sekian ono? Contoh Bapak Abdul, pengikutmu katakan 10, pengikutku 20. Masa kamu lebih berpengaruh daripada saya? Orang saya 20 kok. Berlogikalah kita berpikir. Kalau dikatakan Newton dengan Yesus mana lebih pengaruh? Kalau orang Yahudi itu Michael Hart mengatakan Yesus, maka saya ngamuk. Kenapa Yesus, bro? Belum tentu Yesus diterima dunia ini. Kan begitu. Pendalaman India, orang-orang Buddha Tiongkok sana, kan mereka kan bukan Kristen, otomatis mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi bagaimanapun juga mereka mengenal dengan ilmu fisika, otak. Maka sudah pas itu umnya. Newton dulu, baru Yesus. Jelas sekali itu. Tetapi kenapa Muhammad dibikin nomor satu? Cari kawan, bro, supaya Israel sama Palestina agak semakin cari kawan, supaya tidak demo-demo. Pakai otak dong. Anda itu sebenarnya lagi tidak lagi berotak, makanya dikatakan Muhammad nomor satu. Oke, berikutnya tolong jawab saya, air minum apa yang diminum Muhammad? Air putih apa? Air putih apa yang diminum? Jangan lagi air susu, supaya terbukti Muhammad ini bukan tokoh fiktif. Gitu loh. Masa Muhammad lahir susu, mau metong susu terus. Masa cuci sepeda motor nanti pakai susu, Pak? Jangan begitu.
Ya, supaya diskusi kita sehat nih. Tadi Anda mengatakan sejarah itu ditentukan oleh orang-orang tertentu. Tidak, sejarah itu tidak mengenal suku, bangsa, budaya, dan agama. Jangan sengklek dong Pak. Ayo, silakan. Ya. Oke, paham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah terkuak ya teman-teman ya. Kena satu pertanyaan, nggak bisa jawab, nggak ada datanya. Jawab. Datanya dari mana? Dari Bible katanya. Kalau sama-sama dari Bible, saya pakai Quran juga bisa dari tadi. Saya pakai Quran juga bisa. Gitu loh. Tentang penyaliban Nabi Isa, Quran bilang tidak disalib. Kan sama aja itu. Maksudnya yang membenarkan Bible, makanya gini loh Mas. Saya dari awal itu sudah mengatakan, kalau saya sampai bertanya satu kali saja kepada Anda, jangankan Anda Mas, ya, ajak semua debater Kristen, jawab satu pertanyaan saya, yang membenarkan fakta sejarah di dalam Bible itu. Kalau Bible kan iman Mas, iman itu sudah, karena itu kitab Anda, Kristen Anda. Ya selesai masalahnya kalau cuma seperti itu, gitu loh. Data gitu. Aduh, ketawa terus saya nih akhirnya. Jadi gitu ya. Jadi buktikan di dalam Lukas 2 ayat pertama ada yang membenarkan artefaknya, arkeologinya. Terserahlah yang membenarkan cerita yang dinarasikan Bible itu loh. Maksudnya ada enggak? Dari tadi kan enggak ada itu. Malah datanya di Bible katanya. Ya lucu Mas kalau seperti itu, gitu loh. Jadi kalau terus pertanyaan masalah air ini, Mas Christian Peace ada masalah apa dengan air ini ya? Karena pertanyaannya begini kan. Ingat, pertanyaan Christian Peace begini. Air apa yang diminum Nabi Muhammad? Pertanyaannya kan umum nih. Umum. Air apa yang diminum Nabi Muhammad? Saya jawab salah satunya air susu, karena ketika beliau kecil ya minum susu dari susunya Sayyidah Salimah, Sayyidah Aminah binti Wahab dan lain sebagainya, Fuwaibah. Nah, lalu dikerucutkan lagi sama Mas Christian Page, air putih apa jenis aqua, Cleo, Santri. Oh kalau seperti itu baru saya jawab. Sampean kan pengennya air putih tuh jawabannya. Oke, ini saya ada datanya Mas. Gitu loh. Soalnya pertanyaan Anda umum, air apa yang diminum Nabi Muhammad? Ya banyak. Waktu kecil yang minum air susu gitu loh. Wafil Bukhari. Ini ya dalam kitab Bukhari ya. Riwayat dari Ani Sya'bi. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Qala syaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Ini pertama, air putih Zamzam. Riwayatnya hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini kan cukup sudah untuk menjawab pertanyaan Anda. Atau mau hadis-hadis lain? Nanti saya kasih lagi. Air putih apa lagi begitu? Ada masalah apa dengan air ini? Ada masalah kok ngebet banget gitu loh. Jadi gini Mas, pertanyaan saya itu, makanya di awal saya dudukkan dulu ilmu apa untuk mengetahui, menvalidasi, membenarkan sejarah yang ada di dalam Bible. Ilmu apa? Ternyata Mas Christian Pin nggak bisa jawab. Ilmunya ilmu sejarah katanya. Ya sejarah itu bukan ilmu. Sejarah itu sudah menceritakan oleh beberapa orang. Saya udah bahas agama ya. Mana ada orang bahas sejarah pakai agama? Saya udah bahas agama. Orang-orang peneliti, orang-orang yang sudah meneliti sebuah sejarah, mereka akan menemukan sebuah sejarah itu. Lalu saya tanya, karena di awal gak dijawab, di awal kan sudah gak dijawab nih, pakai ilmu apa? Maksimalnya sampai mengatakan ilmu sejarah. Bahkan Mas Christian Peace mengatakan suka tidak suka, ya sudah itu jawaban saya katanya. Meskipun datanya gak ada. Akhirnya saya tanya kan, saya katanya kasih perbandingan sama saya. Lukas 2 nomor 1, ini baru satu Mas, baru satu. Saya bisa menyebutkan 10 lebih. Lukas 2 nomor 1, Kaisar Agustus pernah mengadakan sensus orang seluruh dunia. Tulisannya seluruh dunia. Kalau Anda mau menafsiri nanti
itu bukan Aceh, bukan Indonesia, gak begitu juga. Ya, itu kan tafsiran Anda itu. Tapi bunyinya kan seluruh dunia. Di awal Anda kan tidak mau tafsir, gitu loh. Tapi ternyata Anda menafsiri bahwa seluruh dunia ini dikerucutkan sama Anda. Bukan ini, bukan dunia, bukan semuanya. Kan seperti itu. Saya minta bukti bahwa cerita itu benar pernah ada, gitu loh. Anda kan tadi di awal bawa arkeolog, artefak apalah itu. Coba, di luar Bible ada gak yang membenarkan itu? Datanya mana? Gitu, sekelas bapak-bapak gerejanya gak nemu loh data itu. Sekelas bapak gereja gak nemu data itu. Bapak gereja gak nemu data itu. Monggo, Mas Chris. Oke, iya. Terima kasih air zam-zam. Iya. Oke, air zam-zam tadi ya Pak Le ya, air zam-zam. Oke. Kita bikin dong TKPK-nya. Ya, tunggu air dulu. zam-zam. Belum keluar. Ya, tunggu dulu. Ya. Oke. Iya. Kita sudah mendengar tadi jawabannya adalah air zam-zam. Oke, ini air zam-zam, ada onta-onta, kan onta-onta harus minum, ada kambing, ada... Bagaimana mungkin ada satu sumber air minum, air zam-zam? Bagaimana mungkin binatang onta yang di utara, kambing yang di selatan, bagal yang di barat, mereka minum antri. Totet totet, tetot tetot, totet 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 tetot tetot, tetot tetot, tetot tetot, tetot tetot. Siapa yang menimbain airnya? Kalau air sungai, dia itu kan memanjang, nggak usah ditimba-timba keles. Ini air sumur zam-zam, siapa yang ini? Apa mereka cemplung ke dalam, naik ke atas? Ayo dong pakai otak, dong pakai zam-zam Pak Ustaz. Mohon maaf nih, karena jawaban Anda itu bagaimana dengan musuh-musuh Muhammad, orang-orang Quraisy yang benci sama Muhammad? Mat, apa Quraisy? Minta air minum dong. Oke, segelas ya. Oke, dadah. Oke. Nanti kita musuh lagi ya. Oke, musuh. Perang lagi ya, perang. Besok datang lagi minta air. Mat, air dong Mat. Oke. Bagaimana mungkin ada kambing di utara, ada domba di selatan, ada bagal di timur? Apakah mereka ngerumput dulu, pergi mereka ke sumur zam-zam, lalu mereka ngerumput kembali ke utara? Apakah domba yang selatan mereka makan rumput di situ, minum di zam-zam, mereka pergi lagi ke selatan mengerumput lagi? Pakailah akalnya. Ini satu titik loh. Ini dia zam-zamnya. Apa mereka antri dimulai dari nol ya? Udah kayak pom bensin dimulai dari nol ya? Gimana ini Tad? Masa dimulai dari nol? Anda haus ya? Oke. Dimulai dari nol ya? Oke. Oke, antri nomor 2. Oke, antri nomor 3. Terus bagaimana Muhammad cebok? Bagaimana Aisyah cebok? Bagaimana Abu Bakar cebok? Gimana sih? Itu tandanya Muhammad itu fiktif, Aisyah fiktif, Abu Bakar fiktif. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kehidupan. Kamu bersih, oh air susu. Ya, kambing juga nyusuin anaknya kalau masalah itu. Yang kutanya apa yang mereka minum, sementara daerah itu tidak ada sumur. Kalau kamu lihat siapa membangun sumur zam-zam, ini jawabannya. Yang membangun sumur zam-zam, siapakah dia? Ini. Kalau Anda mau belajar, selamat datang di kebenaran. Jadi Anda, oh sumur zam-zam, sumur zam-zam. Oke. Zuaidah binti Jabar al-Masyhur meninggoy, ini sekarang hitam. Oke. Ini dia kelahirannya ya. Dia lahir 765 sampai 66. Oke. Dikatakan di sini ia terutama dikenang karena serangkaian ya, karena serangkaian sumur, waduk dan kolam buatan yang menyediakan air bagi para peziarah muslim di sepanjang rute dari Baghdad ke Mekah dan Madinah yang kemudian dinamai Dar Zubaidah. Dia membangun itu, tetapi dia membangun itu pada tahun 831, pada abad ini dia lahir, pada tahun 765 dia lahir. Otomatis dia bangun tahun 800-an, kan begitu. Datu Zubaidah. Muhammad kan metong kan 632. Gimana sih sampaian? Yang membangun waduknya belum lahir, tapi Muhammad sudah mandi lagi. Bila ada sumur di ladang, mulai kita menumpang mandi. Bagaimana mungkin dia mandi? Gak ada sumurnya. Paham tak?
Pak Ustaz. Maka sumur Zam-Zam wa kaibra inna adus wa namana mata sohako. Apa yang Anda bunyikan itu? Belum nanti kebuktikan. Bukhari itu ada karena Presiden Soekarno meminta mana makamnya, makanya ada tuh makamnya karena permintaan Presiden Soekarno. Anda tadi membawakan dari hadis Bukhari itu ada karena Presiden Soekarno mau kebuktikan. Nanti kita ke sana supaya jangan tumpang siur. Apa ini minum? Itu loh. Supaya paham Anda. Lalu Anda mengatakan, oh Alkitab itu tentang sejarah-sejarah itu. Alkitab itu itu ada catatan sejarah, syair lagu-lagunya Daud tentang kitab-kitab para nabi menuliskan. Itu Alkitab, bukan kayak Anda Quran itu wahyu selesai, nggak ada sejarah itu wahyu. Beda sama Alkitab kami, mereka pelaku sejarah. Mana sejarahnya? Matius kan pelaku sejarah, Markus pelaku sejarah, Lukas pelaku sejarah, Yohanes pelaku sejarah, semua itu pelaku sejarah gitu loh. Mana sejarahnya? Mereka pelaku sejarah. Itu loh, bukan Quran, wahyu selesai. Ya silakan, minum air apa mereka? Oke. Mana ya? Iya. Bentar, aman dulu. Udah. Lagi-lagi gak ada jawabannya kan? Gak ada teman-teman, gak ada. Kalau cuma framingan, siapa yang gak bisa kalau cuma framingan? Karena saya itu tidak biasa berdiskusi itu lebih bermodal framingan. Saya tidak biasa seperti itu. Jadi saya tunjukkan data dulu, baru ngomong. Itu bukan banyak ngomong dulu, datanya tahun depan. Bukan, gini Mas JP. Yohanes pelaku sejarah, Lukas pelaku sejarah. Oke lah, mereka pelaku sejarah. Pertanyaan saya, yang membenarkan atas tulisan Lukas itu di luar Bible. Jadi kalau cuma pakai Bible apa bedanya saya kalau pakai Quran? Kan sama-sama pakai iman Mas CP. Gitu loh. Sampai percaya bahwa Lukas muridnya Yesus. Pakai iman. Makanya tulisannya dianggap benar semua. Mana sensus itu? Dari tadi saya tunggu gak ada dari tadi. Saya sudah katakan dari awal, saya kalau sampai bertanya, jenengan itu mohon maaf Mas JP, sampai tidak akan bisa jawab, gitu loh. Itu baru satu. Nanti kalau saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sampean akan mengatakan, Anda akan mengatakan, ya sudah itu dalilnya di Bible gitu kan? Kalau sama-sama di Bible dalilnya, ngapain kita diskusi gitu loh? Sampean juga masalahnya apa sih dengan air ini? Saya jawab, saya ada, datanya ada. Air Zam-Zam, oke. Sampean nggak terima air Zam-Zam lah dengan segala alasan sampean meskipun tanpa data ya. Nggak ada data yang membantah, kecuali sampean punya data yang membantah ini. Bahwa Nabi Muhammad ternyata gak minum air Zam-Zam. Ini loh data saya, ternyata Nabi Muhammad gak minum air Zam-Zam. Keren kalau kayak gitu. Datanya dari tadi Wikipedia kok. Dari tadi Wikipedia datanya. Mohon maaf ya. Ini bukan kelas saya sebenarnya diskusinya. Oke lah. Ini mungkin kalau sampai tidak mau air Zam-Zam, oke, saya kasih air yang lain ya. Saya kasih air yang lain. Gak mau Zam-Zam dia, guys. Maunya aqua. Ini ya. Nih, ini hadis juga. Waruya dan diriwayatkan an Ja'far bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzibu lahu min bi'ri ghars wa minha ghasal. Jadi riwayat dari Ja'far bin Muhammad bahwa Rasulullah mencari air untuk dirinya diminum dari air sumur ghars namanya, dan beliau juga mandi dengan air sumur ghars. Ini namanya ya, ghars ya. Nih saya tambahi, tidak mau Zam-Zam, air sumur sekarang. Gak mau air sumur yang ini, boleh saya tambahi lagi. Gak mau air sumur so mama, oke, saya kasih lagi. Warwa at-Tabarani, meriwayatkan Imam Tabarani bisanadin jayyidin, dengan sanad yang sangat baik. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yub'if ilal matahir fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Bahwa Rasulullah pernah datang ke matohir. Matohir itu tempat seperti kolam yang ada airnya. Lalu beliau juga minum fayashrobu. Yashrobu ini artinya minum dari tempat air tersebut. Yang tujuannya salah satunya beliau yarju barokata aidil muslimin, mengharap keberkahan dari orang-orang Islam. Ayo, Zam-Zam ndak mau. Sekarang ada matohir bentuk seperti kolam yang ada airnya. Ada juga hadisnya sanadnya jayyid, soheh, bukan hadis doif ini. Atau yang sumur, kalau nggak mau sumur gores. Gitu loh. Ini data namanya, bukan pakai Wikipedia. Coba ayolah Mas CP, sensus Kaisar Agustus itu di mana? Data di luar Bible yang membenarkan itu mana? Coba dijawab. Data di luar Bible yang membenarkan. Jangan ngeles. Kan sampai ngeles. Lukas kan pelaku sejarah. Yohanes kan pelaku sejarah. Itu pakai iman. Kalau sama-sama pakai kitab suci, apa? Buat apa kita diskusi dari tadi, Mas? Begitu loh. Di luar Bible yang membenarkan sensus seluruh dunia. Jangan ditafsiri. Aceh dah ikut. Indonesia dah ikut. Seluruh dunia. Mana pembenarannya di luar Bible? Ya. Iya. Oke. Sumur Gors. Iya. Kita lihat sumur Gors berikut ini. Nah, Kita harus membuktikan sumur Gors. Oke. Mana dia? Udah ya belum ya? kayaknya kecepatan sampean bareng sama saya itu anunya, nempelnya. Ntar ya, coba digagalin dulu. Digagalin dulu Mas. Lalu tanding lagi. Apa aku pencet di sini? Match X ya. Batalkan. Ya, dibatalkan. Batalkan match. Ya, oke. Mulai match. Klik lagi. Oke, iya. Tadi Pak Ustadz menjawab sama saya, sumur Gors kan begitu. Nah, karena Anda menolak Alkitab kami adalah Alkitab sejarah di luar Bible. Jadi apapun yang dirasikan oleh Alkitab itu sudah mencakup tentang sejarah-sejarah. Karena Alkitab kami bukan seperti Al-Quran, wahyu dari Allah. Maka Alkitab itu adalah wahyu, bukan sejarah. No. Apa yang tercatat dalam Alkitab, ada itu syair daripada nyanyian daripada Daud, ada itu kitab para nabi, ada itu mengenai sejarah-sejarah, itu sudah mencakup semua. Kalau Anda mengatakan, oh aku tidak menerima sejarah Alkitab, ya sudah, itu kan sejarah. Nah, Anda mengatakan tadi, oh kami meminumnya sumur Gors. Sumur Gors ini apakah seperti ini? Mohon maaf ya. Saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan pada beliau bahwasanya engkau telah diberi dari sumur Bidla'ah, ya, sumur Gors, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci. Apakah seperti ini air Gors, Bapak Ustaz? Saya belum tahu apakah air ini yang diminum oleh Muhammad sehingga kau mengatakan, oh air Gors, air ini. Bagaimana ini Pak Ustaz? Apakah Rasulullah, kenapa Rasulullah itu minum air beginian? Ini kan dikatakan sini bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur Bidla'ah. Iya kan? Apakah begini air Gors yang Anda maksud Bapak Ustaz? Tempat pembuangan bangkai anjing loh Pak Ustaz, bekas kotoran haid dan kotoran ini sahih loh, ini sahih gitu loh. Jadi mungkin Anda tidak pernah membaca ini. Apakah air Gors itu seperti ini? Gimana sih air Gors itu? Kalau sumur Zam-Zam kan sekarang kita lihat di televisi kan airnya air putih, mereka pergi ke Madinah air putih ya kan. Air Gors ini air apa? Apakah air seperti ini? Gitu loh. Sehingga Rasulullah pergi ke tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran mohon maaf loh, tertulis loh ini, dan kotoran manusia. Maaf ya, maaf, 1000 kali maaf, karena tertulis loh. Maka beliau SAW bersabda, air itu bagus, air itu suci. Kenapa sudah bekas malah dia pakai gitu? Sudah di mohon maaf Pak Ustaz, malah air itu suci.
Kalau perbandingannya adalah mungkin suatu danau, katakanlah danau itu luas sekali. Kalau ada bangkai anjing nyemplung di ujung jauh sana, aku masih mau mandi loh, karena perbandingannya luar biasa. Iya kan? Ada bangkai anjing di titik yang paling jauh, aku masih mau mandi loh, di pinggir-pinggir sini gitu. Kalau ada air di sumur, kalau ada bangkai lalat, masih mau aku minum air itu. Lalat loh, masih lalat, masih mau. Karena itu sumur perbandingannya kan jauh sekali gitu loh. Ini sumur berbanding bangkai anjing, sumur berbanding Pak Ustadz. Kalau ada sumur bulat begini masuk tikus Pak Ustadz, udah baunya nauzubillah bin dzalik Pak Ustadz. Pak Ustadz gak pernah pakai sumur ya Pak Ustadz ya, sudah modern ya, udah pakai pompa Pak Ustadz ya. Iya kan? Kalau ada masuk tikus bau sekali itu Pak Ustadz. Ini yang masuk anjing Pak, anjing, bukan kaki anjing, bukan kepala anjing, satu ekor Pak, satu ekor. Bahkan sumur itu adalah tempat pembuangan loh, yaitu sumur tempat pembuangan. Apakah ini yang diminum? Sumur George, sumur Care, sumur Dor yang Bapak katakan itu? Nah itu loh, supaya kita tahu sumur seperti apa yang dikeluarkan oleh sumur itu. Jangan-jangan sumur ini yang mereka minum gitu loh Pak Ustadz. Paham ya? Jadi kalau Anda menolak Alkitab kami itu adalah kitab sejarah, nggak masalah, itu kan bukan suatu keharusan Anda itu harus percaya. Karena Alkitab itu kitab sejarah, iya. Iya kan? Kalau Al-Quran kan wahyu dari Allah, nggak tahu Allah dari mana, ini Allah berwahyu. Katanya sudah dibakar Utsman bakar-bakar. Iya kan? Anda pasti percaya loh, Utsman membakar Al-Quran kan? Jangan bilang tidak. Masa ada wahyu diulangi sama si Utsman? Utsman bukan nabi. Muhammad menjaga-jaga wahyu Allah, datang Utsman dibakar-bakar kan begitu. Ya, tolong nanti tunjukkan sama saya air jor itu air seperti apa. Jangan-jangan ini yang dia minum, air jor, budla jor, bangkai anjing bekas kotoran haid, kotoran manusia. Ini kan yang minum Muhammad Rasul kau. Supaya bisa kita runutkan, jangan-jangan kalian ini wangi sekali apa bau sekali. Ya gitu ya, silakan Bapak Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Christian Prince menyerah dengan pertanyaan saya, saudara. Menyerah, mau gak percaya atau percaya terserah, yang penting itu tertulis di dalam Bible. Kamu percaya enggak, gak apa-apa, gak percaya gak apa-apa, kata dia. Christian Prince sudah menyerah ternyata. Gak bisa membuktikan. Aduh, gitu loh. Aduh, saya kira Christian Prince akan menunjukkan data gitu loh di luar Bible gitu. Wah, keren kali kan begitu kan. Wah, sekelas bapak-bapak gereja aja ada yang bisa menemukan data itu. Christian Prince dengan datang pada tahun 2025 bisa membuktikan. Wah, keren kali kata saya. Ternyata terserah suka tidak suka, yang penting ada di kitab saya gitu. Kalau seperti itu ngapain kita diskusi? Sudahlah, kalau seperti ini saya jadi tidak semangat Mas Christian. Jadi setelah ini sampai penutupan tidak apa-apa. Jadi itu ya yang sampai sampaikan itu data itu namanya sumur bidoah, bukan sumur gores. Yang Nabi minum itu namanya sumur gores, bukan sumur bidoah. Itu sampean kan baca sumur bidoah itu beda itu. Baca sumur bidoah. Kecuali gini Mas Christian, kecuali ada hadis menerangkan Nabi minum di sumur bidoah. Nanti kita akan bahas masalah air. Hukum air itu dikaji di dalam Islam dan referensinya ada Mas. Jadi gimana ini? Jadi sumur bidoah itu besar Mas, ya sumur bidoah itu besar, dan itu nanti kajian masalah fikih, namanya masalah air. Ketika air ini berubah, ya, ketika air ini berubah rasa, bau, dan warnanya, maka air ini mutanajis, air yang najis. Makanya Imam Syafi'i berkata, ini perkataan Imam Syafi'i ini, ya,
Kecuali sampai nemu hadis Nabi minum dari sumur bidoah, kan enak kalau gitu ini ya. Qala Syafi'i kanat bi'ru bidoah kabirah wasi'ah. Sumur bidoah itu besar banget. Wa kana yatrahu fiha minal anjas. Memang orang-orang membuang najis, sebagian orang-orang di sana. Tetapi dengan membuang najis tersebut ternyata mala yughayyiru laha launan wala ta'man wala yadhharu lahu ri'un. Tidak berubah warna, bau dan rasanya. Karena yang dibuang itu gak banyak, gitu loh. Nanti ini akan berbicara masalah air, Mas. Makanya di sini ada keterangan, faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallam tatawaddau min bi'ri bid'ah wa hiya yaqahu fiha kadza wa kadza. Nah, baru kita akan bahas. Ternyata Mas CP gak ada. Saya kira akan mengatakan Nabi Muhammad minum di sumur bidoah misalnya. Kan enggak, Mas. Gitu loh. Dan sumur bidoah ini Imam Syafi'i mengatakan besar. Dan sampah atau najis yang dibuang di sana gak merubah warna, gak merubah rasa, gak berubah bau. Itu namanya hukum air. Nanti masuknya bab fikih. Gitu loh. Bukan begini. Semua pertanyaan Anda itu saya kasih data, Mas. Kullu ma kharaja min lisanika, ya, semua yang keluar dari lisan Anda, maka u'tika dalilan sahihan. Aku akan menyampaikan dalil dengan sahih. Gitu loh. Saya baru nanya satu loh, Mas. Saya pertanyaannya cuma satu. Masalah sensus. Yang membenarkan sensus itu gimana? Jangan ngeles, Mas. Jangan menyerah. Sampean kan menyerah, ini namanya mau ada atau udah ada terserah lah, yang penting ada di kitab saya. Kamu suka gak suka terserah lah, kamu gak percaya gak apa-apa. Itu kan menyerah namanya, itu pasrah namanya, gitu loh. Jangan pasrah dulu lah, baru mulai diskusi.